Ayat ke-15 dan 16 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah itu memperolok-olok mereka dan yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam melampauinya, dalam ketogutannya ataupun mereka melampaui batas, ya'mahun, dalam keadaan buta. Ulaikah, mereka itulah orang-orang munafik itu, alladzina, yaitu orang-orang yang istarau, mereka membeli dolalah, kesesatan, dengan menukarnya dengan petunjuk, bil huda. Pamarobihat, maka tidaklah beruntung, tidaklah membawa keuntungan, tijaratuhum, perdagangan mereka, wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahu yastahzi'u bihim, Allah itu memperolok-olok mereka, maksudnya adalah yastahibbuhum, yaitu meremehkan ataupun juga menganggap tidak penting ataupun tidak sesuatu, bukan hal yang luar biasa. Li'anna, kenapa? Li'anna jihatah, karena sisi ataupun bagian allati hum biha, yang sisi yang mana mereka itu dengan sisi itu nasabu hadratal ilahiyah, mereka sesuai dengan kehadiran ilahi ataupun sisi ruhani pada diri mereka itu, bihim, pada diri mereka, hobi patun, doi patun, itu ringan dan lemah. Kenapa di yastahibbu, kenapa direndahkan ataupun diremehkan, dianggap tidak atau ringan ataupun tidak berat? Karena sisi ilahi pada diri mereka itu ringan ataupun juga lemah. Kenapa seperti itu? Nah, ini penjelasannya. Pabiqadri ma punyat bihim jiha ilahiyah sabatu inda ampusihim, yaitu pabiqadri ma, dengan kadar apa yang punyat, apa yang hilang, bihim, pada diri mereka, sisi ilahiyah. Jadi ya, semakin hilang sisi ilahiyah pada diri mereka, maka semakin hilang pula, maka semakin rendahlah atau semakin ringan diri mereka. Sabatu inda ampusihim, yang tertanam atau tertetapkan pada diri mereka. Kama, sebagaimana annal mu'minina, sebagaimana orang-orang mukmin, biqadri ma puniyat bihim ainiyatuhum an-nafsaniyah, sebagaimana orang mukmin itu dengan sekedar ataupun dengan kadar punyat, hilang, sirna, bihim, pada diri mereka, ainiyatuhum, yaitu keakuan mereka, an-nafsaniyah, yang bersifat batin. Jadi semakin hilang keakuan pada diri orang-orang mukmin, maka semakin tinggi juga tingkatan mereka. Wajadu indallahi syattan baina martabatain, maka orang-orang mukmin itu akan menemukan di sisi Allah syattan, banyak perbedaan, baina martabatain, di antara dua tingkat, yaitu orang munafik dan juga orang mukmin. Wa yamudduhum, yaitu membiarkan mereka, fi zulmatihim al-bakhimiyah was-sabaiyah. Kenapa begitu orang-orang munafik itu cenderung kepada orang kafir? Nah, ini jawabannya. Karena mereka tenggelam dalam kegelapan nafsu hewan ternak dan juga hewan buas, bahimiyah dan sabaiyah. Yamudduhum fi zulmatihim al-bahimiyati was-sabaiyah, yaitu Allah membiarkan mereka berada dalam kegelapan bahimiyah dan sabaiyah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat wa yamudduhum. Jadi Allah itu membiarkan mereka, orang-orang munafik itu, fi zulmatil bahimi, fi zulmatihim al bahimiyati was-sabaiyah, yaitu berada dalam kegelapan bahimiyah, ya, ataupun sisi-sisi diri kita yang mana itu cenderung kepada hewan ternak,
dan juga sabayah ataupun juga hewan buas. Allati yang mana sifat bahimiyah hewan ternak dan hewan buas itu hiya sifatul syaitoniyah. Nah ini dia. Itu adalah sifat daripada sifat setan. Wa nafsaniyah dan juga ego diri. Dengan apa? Itu mereka dilepaskan ataupun juga dibiarkan dalam kegelapan itu dengan apa? Bitahyiati mawadiha wa asbabiha, yaitu dengan menyiapkan mawad itu bahan-bahan, wa asbab dan sebab-sebab, allati bahan-bahan apa yang membuat mereka berada dalam kegelapan dan sebab-sebab apa? Hiya al-mustahiyatuhum wa mustalazatuhum, yaitu apa? Syahwat-syahwat mereka dan kelezatan-kelezatan panca indrawi tentunya, wa amwaluhum dan harta-harta mereka, wa ma'aisuhum dan juga penghidupan mereka minat dunia, ya, tapi bersifat dunia. Allati ikhtaruha yang mana dipilih oleh mereka. Jadi mereka memilih itu bihawahum, tapi dengan kehendak hawa nafsu mereka. Bihalati kaunihim, dalam kondisi mereka mutahayyirin, dalam kondisi membingungkan. Dalam kondisi bingung ya mereka pilih syahwat, kelezatan panca indera, harta-harta dan kehidupan dunia. Dan mereka dibiarkan dalam kegelapan, yaitu fitubyanihim ya'mahun, dalam tugian tadi itu atau dalam kegelapan itu, ya'mahun mereka itu, ya'mahun itu berasal dari kata ain mim ha, a'mahu, artinya adalah a'ma, yaitu buta, a'ma qalbih, yaitu buta hati. Jadi hati tidak lagi aktif, atau hati tidak lagi mampu melihat kejernihannya. Apa maksud tubyanuhum atau tubyanihim? Apa maksud daripada tubyan ataupun berlebih-lebihan, melampaui batas? Yaitu tak ada melampaui anhaddihim, yaitu melampaui batas diri mereka. Alladzi yang mana batasan pada diri mereka itu karena yang bagi ayyakunu alaih, yang mana selayaknya atau semestinya mereka tetap di atas batasan-batasan tersebut. Apa itu zalikal had huwa sadru? Batasan itu apa? Itu adalah sodru. Jadi istilah sodru bukan dada tapi sodru. Sodru itu apa? Apa maksudnya? Yaitu wajhul qalbi, yaitu sisi hati, allazi yali nafsah, yaitu sisi hati kita yang cenderung kepada nafsu. Nah, maksudnya cenderung kepada jiwa. Kama annal pu'at, sebagaimana pu'at itu adalah wajhuhu, sisinya hati, allazi yali ruh, yang mana mengikuti ruh. Jadi hati itu di tengah-tengah, di bawahnya hati ada nafs, sedangkan di atasnya hati itu ada ruh. Kalau hati cenderung kepada cenderung kepada yang namanya nafs, maka disebut dengan sadar, dada kalau terjemahannya. Jadi ini istilah sebenarnya. Jadi fa innahu mutawassitun bainahuma, sesungguhnya hati itu berada di antara keduanya, yaitu di antara sadar nafsu dan juga di antara ruh. Zu wajhaini ilaihima, yang mana hati itu memiliki wajhain, dua sisi, ilaihima, yang cenderung kepada keduanya, kepada nafs dan juga kepada ruh. Al-wukub ala dzalikal had, berada di tengah-tengah ataupun berhenti atau berdiri di atas, wukub berdiri ala dzalikal haddi, berdiri di atas batasan itu apa? Wa ta'abbudu bi awamirillahi ta'ala wa nawahihi. Apa itu berada tetap di tengah-tengah? Yaitu ta'abbud, yaitu mengikuti bi awamirillah, perintah Allah Subhanahu wa taala, wa nawahihi dan juga larangannya.
tapi harus ada bersamanya ma'atawajjuhi ilaihi talaban litanawur, tapi bersamaan dengan itu sambil mengarah kepada mengarah kepada nafs, tapi tolaban litanawur, yaitu ya berharap juga mendapatkan tanawur, yaitu pancaran cahaya. Liyastani roh, agar bercahaya, dalikal wajh, agar bercahaya sisi itu. Ketika hati cenderung ke nafsu, dia bercahaya. Fatanawwara bihin nafsu, sehingga nafsu itu menjadi, atau jiwa itu menjadi bercahaya. Dengan apa? Dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kama annal wukufa, bahwa sebagaimana berdiri alal haddil akhir, sebagaimana berdiri ataupun berada pada sisi yang haddil akhir, yaitu batasan yang lain, yaitu maksudnya berdiri hati cenderung kepada ruh, kan tadi hati cenderung kepada nafs. Bagaimana batasannya? Yaitu batasannya menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu amalan kita, agar ketika hati cenderung kepada nafsu, kita harus taat pada perintah. Tapi kalau hati cenderung kepada ruh, apa yang didapatkan? Huwa talaqi al-ma'arif wa ulum wal haqa'iq wal hikam wa syara'i ilahiyah, yaitu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu, hakikat-hakikat, hikmah-hikmah, dan syariat-syariat ilahiyah, ataupun juga bimbingan-bimbingan ilahi. Lian takisyabiha as-sadru, agar terlukis biha dengan terlukis dengan ilmu-ilmu itu, syariat-syariat itu, as-sadru, atau jiwa itu. Fatatazayyanu bihin nafsu, sehingga menjadi indahlah nafsu itu, ataupun jiwa itu, ataupun pikiran itu. Jadi yang nafsu inilah yang memang sangat penting. Fatugian, apa itu tugian? Huwa imhimaku fis sifatin nafsaniyah. Ini dia. Tugian itu apa? Itu adalah jatuh, inhimak, jatuh. Fis sifat an-nafsaniyah, yaitu pada sifat kedirian ataupun keegoan yang bersifat al-bahimiyati was-sabaiyati was-syatoniyati. Nah, itu yang dimaksud. Kalau maksud togo fa innahu togo, yaitu melampaui batas dalam perspektif politik, ya arogan, mengambil merampas hak orang lain. Tapi kalau perspektif tasawuf adalah orang yang sifat nafsaniyah, yang bahimiyah, sabaiyah, dan syatoniyah. Tidak bertentangan dua-duanya selaras. Ketika orang melampaui batas dalam mengambil hak orang lain, sudah pasti dia melampaui batas di dalam dirinya. Jadi tidak pernah bertentangan antara syariat dengan hakikat. Karena dua-duanya adalah satu kesatuan. Karena tidak pernah ada lagi dalam dan luar. Dalam dan luar itu yaitu pemahaman. Tapi ketika orang melampaui batas di luar, berarti di dalam juga begitu. Wa istilauha alal qalbi, yaitu berkuasanya bahimiyah, sabaiyah, syatoniyah di atas hati. Liyusawwidah, dan menjadi hitam. Ahmaro yuhmiruh, ya, atau wazan itu af'ala ya aswada yuswidu, itu kan menghitamkan. Sawada yusawidu, ada itu yang yang menjadi hitam. Af'alah ahmaro yahmiru, berarti aswada ahmaro yuswidu. Nah, itu lupa ininya tasrifnya. Ya, berarti liyuswida. Di sini lamnya bukan lamu ta'lil, jadi istilauhu alal qalbi liyuswida. Lamunnya namanya lamun apa itu? Jadi bukan lamu ta'lil ini. Jadi berkuas menjadi.
ya menjadi hitam, tapi bukan untuk. Kalau lamu ta'lil kan bermakna untuk, tapi ini bermakna rentetannya, karena ini berkuasa maka rentetannya ini menjadi hitam. Jadi wayakma, dan menjadi buta hati itu. Fatatakaddaru ruhu, dan menjadi berkeruh, menjadi kotorlah ruh itu. Kemudian ayat selanjutnya, ulaikal ladzina istaru dhalalatal bil huda, dan mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membelinya dengan apa dolala itu? Az-zulmatu, yaitu mereka memilih. Sebenarnya membeli di sini artinya mereka memilih kesesatan dibandingkan daripada petunjuk. Apa kesesatan itu? Zulmah, kegelapan. Apa kegelapan itu? Nah, tadi dijelaskan kegelapan itu apa? Mengikuti sifat nafsaniyah, bahimiyah, sabaiyah, dan setonia. Nah, di sini diterangkan az-zulma itu terhijab daripada tariqil haqqi alladhi huwa din. Ya, terhijab daripada jalan menuju kebenaran yang itu adalah agama. Ya betul. Salah satu orang yang terjebak pada nafsul nafsul bahimiyah, sabaiyah, setonia, ya sudah pasti dia tidak menjalankan agama. Au anil haq, ataupun dia terhijab daripada kebenaran, bukan lagi terhijab dari jalan menuju kebenaran, tapi dia terhijab dari kebenaran. Fa innad dhalalata tanqasimu, sesungguhnya dolala itu terbagi biizail hidayah bin nur ala istidadi al asli, yaitu saya kayaknya salah ini, salah tulis, kayak salah ketik kayaknya salah ketik ini. Sesungguhnya kesesatan itu terbagi dengan memisahkan hidayah. Fa inna dhalalata tanqasimu, ini tanqasim kan artinya terbagi. Nah, saya kurang dapat maknanya ini. Biisail hidayah, dengan memisahkan hidayah, dengan binuril istidadil asli. Nah, jadi mungkin artinya adalah kesesatan itu membagi ataupun memisahkan hidayah itu dengan dari cahaya istidadi al asli, ataupun juga kesanggupan ataupun kemampuan kita yang asli sejak awal. Jadi kesesatan itu yang membuat kita terpisah daripada cahaya dengan dipisahkannya dari hidayah. Pamarobihat tijaratuhu, maka tidak akan untunglah perdagangan mereka, yaitu perdagangan orang-orang munafik. Kenapa? Itkana ra'su malihim. Jikalau saja karena ra'su malihim, karena ra'su mal itu ra'su mal itu bukan bahan dasar, tapi uang modal. Ra'sul mal itu kayak kapitalisme, ra'su maliyah, yaitu kapitalisme. Karena modal mereka yaitu minal alamin nur wal baqa, karena modal mereka yang dia dapatkan dari alam cahaya dan alam yang langgeng itu, liyak tasibu bihi, agar mereka berusaha dengan cahaya yang mereka dapatkan dalam itu, mayujani suhu minan nur, yaitu melakukan apa yang yujanis, yang sejenis dengannya bersifat cahaya al-faidi al-kamali. Jadi apa yang kita dapatkan di alam cahaya, alam ruh ataupun alam nur itu, kita pakai cahaya itu, modalkan itu kebaikan yang ada di hati kita, kita mencari yang sejenis dengannya bersifat cahaya juga dalam kehidupan ini. Dengan apa? Di sini dikatakan bagaimana membuat perdagangan dengan modal yang kita punya di hati itu, kita lakukan dengan biulum, dengan ilmu-ilmu untuk meningkatkan modal kita dalam kehidupan. Kemudian amal, kita harus beramal. Kemudian hikam, kita mencari hikmah.
kemudian ma'arif, pengetahuan, wa akhlak, tindak tanduk, perangai, wal malakat al-fadilah, malakat ini ya karakter-karakter yang mulia. Fayasiruna agnia'ah, maka mereka menjadi orang-orang yang kaya fil hakikat, di dalam hakikat. Ya tentu ini maksudnya kekayaan secara batin. Yang mana yang orang seperti ini dikatakan al-mustahiqina, orang-orang yang berhak lil qurbi wal karomah, yaitu berhak untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah, wal karomah dan kemuliaan, wat ta'zim dan keagungan, wal wajaha indallah dan kedudukan di sisi Allah. Pama robihu bikasbiha, maka mereka tidak akan untung bikasbiha. Nah, mereka karena menukar semua itu, menukar kesesatan itu dengan pengetahuan dan perbuatan, pamarobihu, maka mereka tidak untung bikasbiha, dengan sedikitnya modal pada diri mereka. Wadoat hidayatuhu, dan hilangnya petunjuk al asliyah, yang asli, allati kanat, yang mana kanat itu adalah bidoatahum. Sesungguhnya petunjuk itu yang ada cahaya di dalam hati mereka itu sebenarnya adalah bidoah, barang asli atau kepunyaan mereka. Jadi kalau kita naik pesawat, bagasi itu bidoah. Bidoah yang mana itu adalah barang punya kita, asli kita. Rok samalihim, itu juga modal mereka. Hilangnya bagaimana? Bi isalati istidadihim, dengan menghilangkan kemampuan mereka. Wa takdiri kulubihim, dan juga mengotori hati-hati mereka. Birrain, dengan noda al-mujibi, yang menyebabkan lil hijab, terhadap hijab, wal khirman al-abadi, dan keterjauhan yang selamanya. Hirman, kata haram, dijauhi. Fahasiru, maka mereka merugi, bil khusrani sarmadi, dengan kerugian yang terus berlanjut. A'adzanallahu min dzalika, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup ini ya.